Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawayna wa ala man asrafuna salih binniyati Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana ila hadrati man hadaina al-fatihata lahum wa zakarna asma'ahum bihadal majlis jami'i mu'allifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina fiddin al-imam al-fadil syekh Jamaluddin al-Qasimi ad-Dimiski wal-imam al-fadil Syekh Abi Hamid Muhammad al-Ghazali al-Tusi Syekh Umar Nawawi al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim Sumaila hadrati al-marhum Bapak apa lagi? Supati bin Lamiran Allah Ta'ala يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Di kitab yang pertama dulu ya, Mau'izatul Mukminin. Kalau kitab kuningnya halaman 12, 1, 2, 3, 4, baris keempat dari bawah. Kalau kitab putihnya halaman 29. Monggo yang kuning dibaca dulu seorang, nanti baru yang putih. Qadin tahat an-nawbatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dolakot kanu ini bil masjid. Qadin tahat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad intahat dan teman-teman jadi tutup utawa temoko apa nawbatu giliran ila thaifatin maring golongan yusamuna kang padha ngarani sapa thaifah ar-ru'unata ing sifat gumbrung nazofatan ing bebersih wa aksaru utawi luwih akeh fa aksaru awqatihim mongko utawi luwih akeh-akeh waktune thaifah fi tazyinihim ing dalem iku fi tazyinihim ing dalem olehe mahes-mahese Taifah al-zawahiru ing piro-piro perkara kang lahir kafili al-zawahiro ing piro-piro perkara kang lahir kafilihil masyitoti koyo wadon kang tukang jungkas
biurusiha. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a wa bibarakati ulumi bid-darain ya rabbal alamin wa ya muhibas sa'ilin. Wa qadin tahat an-naubatu ya ila ta'ifatin yasummuna ar-ra'unata nazafatan. Gimana cara maknanya, gimana kalau itu baca Yang sudah baru sampai. iya. Ketika baru sampai pada golongan yang disebut ar-ra'unah atau golongan yang bodoh, mereka menghabiskan waktunya untuk menghiasi anggota lahir saja, seperti yang dilakukan oleh perias pengantin, padahal rohani dan hatinya rusak, dipenuhi kotoran-kotoran berupa sifat sombong, bangga diri, bodoh, riak, munafik. Sama sekali mereka tidak mengingkari dan heran akan semua itu. Waqadin tahad, dan sungguh telah sampai apa an-naubatu, peralihan zaman. Zaman sudah berganti, mananya an-naubah, ila ta'ifatin, sampai kepada segolongan orang yasummuna, boleh saya cocoknya yasummuna, yang menamai mereka ta'ifah ar-ra'unata. Golongan itu menyebutnya kelompok lain sebagai orang bodoh. Ra'unah sifat kemprung ya bodoh. Dalam hal apa? Nazafatan, akan dalam hal bersuci. Fa'aktsaruhum, maka fa'aktsaru awqatihim, maka adapun kebanyakan waktu-waktu mereka atau ifah tadi, yaitu fitazinihim, habis ya, terbuang dalam rangka menghiasinya ta'ifah az-zahirah, akan menyucikan bagian zahir. Kafi'lil masyitati, seperti perbuatannya tukang rias, bi'arusiha, dengan pengantinnya si masyitah tadi. Ketika itu wal batinu, adapun batinnya ta'ifah tadi, yaitu kharabun. Kharabun maknanya rusak, masyhunun, yang dipenuhi bi khaba'isa, dengan perkara-perkara yang kotor. Seperti apa al khaba'is di sini? Al kibri, rupanya seperti sifat sombong, wal ujbi, dan ujub, wal jahli, dan bodoh, wal riya'i, wal nifaqi, wala yastankiruna, dan tidak menganggap atau tidak menentang, menganggap ingkar mereka ta'ifah. Zalika, akan yang demikian itu, aktsaru awqatihim, kembalinya musyar ilaih. Wala yata'ajjabu, dan tidak merasa heran mereka ta'ifah minhu, darinya dari. Hadirin, harus diakui ya, bahwa kita hidup di zaman yang kata Imam Syafi'i itu apa ya, Imam Syafi'i itu dalam bait syairnya bilangnya apa? Masya Allah. Jadi zaman itu sudah berkhianat ya. Berkhianat itu artinya
Saya baca nasihatnya Imam Syafi'i begini. wa man zallat bisahatihi bisahatihil manaya. Apa itu? Ada siren begitu. Apa? Wa man zallat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'un. Terus wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada bukan itu. Da'il ayyama taqdiru kulla hinin wa ma yughni 'anil mautid dawa'u. Masya Allah, itu ini ngapalnya baru tadi jam 11, makanya agak-agak error. Sudah tua ya. Da'il ayyama taqdiru kulla hinin. Jadi biarkan, kita nggak boleh peduli sama zaman, nggak boleh. Amerika dengan sombong itu biarin saja. Kulla hinin. Kita fokus sama persiapan menuju negeri abadi itu. Kenapa? Wa man nazalat bisahatil mana ya, ketika ada tamu dari langit datang di halaman kita situ. Pernah nggak ngelihat ada tamu dari langit datang di halaman? Al-manaya itu tamu yang diutus oleh Allah untuk menjemput kematian. Berarti siapa tamu itu maksudnya? Israel. Iza nazalat bisahatihil manaya. Kalau sudah datang tamu itu, fala ardun taqihi wala sama'un. Tidak ada bantuan yang bisa menolak tamu itu, entah itu orang di bumi maupun yang ada di langit. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menolak tamunya Allah itu. Kalau sudah datang al-manaya, kematian. Ini Imam Syafi'i menasihati orang-orang sombong. Sombong itu banyak, Pak, karena sombong hartanya, karena sombong ilmunya. Yang lebih kacau lagi, udah miskin sombong, itu kacau sekali orang. Udah bodoh sombong. Ya biarin orang yang model sombong itu, nanti akan datang tamu. Siap menerima tamu itu, Pak? Siap? Loh, kapan siapnya? Belum, terus kan ditanya. Wa ardullahi wasi'atun walakin, memang dunia ini luas, tapi idza nazalal qadada al-fadha'u, kalau dia sudah datang, tidak ada ruangan yang luas kecuali kesempitan. Kalau malaikat itu sudah datang, mau lari kemana gitu? Ini karena penutupan, jadi sekalian ada nasihat gitu ya, nggak apa ya? Nggak apa ya, Pak ya? Cuman kurang pantas ya. Oh, hujan-hujan dinasihatin mati ya, kurang pantas. Mestinya hujan. Hah? Nggak apa ya? Nanti Bapak bisa cek di surat Al-Jum'ah itu. Al-Jum'ah itu ayat 64 kalau nggak salah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau dia sudah datang, mau lari kemana coba? Ada yang bisa lari? Saya kira kalau cuma sampai dimati itu enak, tapi masalahnya tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati
fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita akan diproses, itu masalahnya yang paling berat. Kemarin tuh saya ngaji Fathul Mu'in hari Senin, definisi ulama dalam perspektif Syekh Sayyid Muhammad bin Sayyid Shataq, penyusun kitabnya I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaybari Al-Fanani. Dalam pandangan beliau, seorang saya itu ini yang duduk di depan, ternyata saya itu bukan ulama. Saya itu bukan ulama. Mohon maaf, jangan panggil saya ulama. Saya bukan ulama, bukan. Saya itu hanya orang yang senantiasa mencari ilmu, talibul ilmi. Ulama itu kan ada yang namanya mufassir, ahli tafsir. Saya tidak jago tafsir. Ada yang muhaddis, dia jago hadis. Ada yang faqih, ada yang qurra, jago Quran. Nah, dari semua jenis ulama saya nggak ada yang masuk sama sekali di jenis itu. Artinya saya bukan ulama, bukan kiai, bukan juga ustadz, bukan. Saya itu hanya orang yang sedang berusaha untuk mencapai derajat orang yang tidak bodoh itu. Jadi setiap hari saya ngaji saja sudah. Cuman kalau dipanggil ustadz ya bolehlah, ustadz kampung, udah cukup segitu saja, udah jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu nanti ditertawakan sama Imam Syafi'i, ditertawakan sama Imam Malik, sama Hanafi, sama Bukhari, Muslim. Saya malu itu. Tapi problemnya orang sekarang tuh udah begitu, udah kacau sekali. Antara merek dengan kenyataan itu sudah tidak sama. Maka itu saya ingat nasihat Imam Syafi'i, da'il ayyama apa? Tagdiru kullahinin. Nah, biarkan dunia sudah sekacau ini, yang benar dibilang salah, yang salah benar. Kenapa? Fala yughni 'anil mautil dawa. Ketika kematian itu sudah datang, sudah tidak ada obat yang bisa menolaknya. Ayo, ada obat yang bisa menolak kematian, ada nggak? Tidak ada. Ini saya melihat sosok Pak Ustadz Agus ini ada di zaman Rasulullah SAW. Saya tulisannya agak cepet-cepet ini. Ini ada tulisan bagus dari seorang ulama, Imam Abu Lais As-Samarqandi. Berarti orang malu ini, orang pecahan Yugoslavia, apa namanya itu? Samarkand itu kan? Samarkand. Asia Timur kalau sekarang, kalau dulu kan Eropa itu ya. Pak Ustadz Agus ini orang yang dekat dengan dua manusia. Mohon maaf ya. Pertama, beliau sangat dekat dengan gurunya, yang kedua sangat dekat dengan orang tuanya. Ini buat contoh ya, anak-anaknya. Ketika ada orang dekat dengan guru dan orang tua, pasti orang itu hebat. Dan itu bahkan dicekel. Apa kata Imam Abu Lais As-Samarqand? La yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahihi. Di antara omongan orang tua yang sudah meninggal, guru yang sudah meninggal itu apa? La yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahihi. Jadi tidak ada yang paling aku sukai dari anak-anakku itu setelah aku mati kecuali dia masih soleh, menjaga kesolehannya. Maka ketika kita hadir di majelis ini, yang senang itu bukan cuma kita, orang tua kita. Orang tua kita senang banget, luar biasa, ya Allah. Guru kita senang.
Kita bisa duduk ini karena jasa dua orang itu loh Pak, jasa orang tua kita dan jasa siapa? Makanya bikin senang orang tua itu kan susah Pak. Hujan-hujan gini yang masing pena kemul, ya Pak. Yang enak apa? Tiduran, bungkel, apalagi saya pasangan muda, istri saya masih muda. Disuruh datang kemari kan perkara Pak. Musim hujan, istri cuman atu, cantik ya, kok ditinggal itu, masya Allah. Ya Allah, ya Allah ya. Terus jaga kesolehan kita. Soleh itu ya, teruslah berbuat baik. Gak usah peduli sama dunia itu Amerika, gak usah peduli itu, biarin aja. Kita juga dihancur sendiri, amin. Ya. Di otaknya itu sudah ada sifat-sifat Firaun, sombong, pengen menguasai dunia. Dia belum pernah kedatangan tamu dari langit. Siapa namanya? Bisa nanti menerima tamu itu Bapak? Bisa? Bisa. Oh, bisa kan? La yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Orang tua, guru itu jasanya nggak bisa dibalas loh. Betul ya? Mau pakai apa balasnya? Tapi kata Imam Muslim, beliau mengutip hadis riwayat Abu Hurairah, sebetulnya bisa, anak itu bisa membalas jasa orang tua, bisa. Gimana maksudnya? La yajzi waladun walidan. Jadi orang tua itu jasanya bisa dibalas oleh anak. Bagaimana caranya? Ayyajidahum mamlukan. Zaman dulu ketika ada orang tua itu menjadi budak, fayastariyahu, kemudian dia beli itu status kebudakannya, fayatiqahu, kemudian dimerdekakan. Wah, itu masing-masing ulama berdebat, itu maksudnya apa? Sebetulnya membalas jasa orang tua itu gampang kalau ada ilmunya. Apa itu? Bikin yang orang tua itu senang apa ya? Kalau sekarang dia masih ada, hormati itu dia, karena itu bagian dari kesolehan kita. Membalas, nggak ada bahasa enggak kalau orang itu udah manggil, nggak ada bahasa tidak kalau dua orang itu sudah minta. Siapa? Orang tua dan guru. Ayo. Nggak apa-apa kita ngantuk demi dua orang itu, Pak. Karena mereka pernah ngantuk ngurusin kita itu. Betul ya? Ayo, semangat. Itu kalau orang tua masih ada orang tua nggak ada, bukan itu. Ziarah ke makamnya. Man zara qabra abawaihi aw ahadihima. Siapa yang, ini hadis riwayat Hakim ya dari Abu Hurairah, siapa orang yang rutin menziarahi kubur orang tuanya, kulla jum'atin, setiap Jumat, marratan, sekali saja, ghafarallahu lahu wa kana baran biwalidayhi. Siapa yang rajin ziarah minimal sekali dalam satu minggu itu setiap Jumat, maka Allah ampuni dosa si anak. Dan itulah cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, dan itu bikin orang tua senang. Begitu cara balas jasa mereka yang sudah nggak ada. Termasuk yang terakhir ini, ada anak dulu, disebutnya anak durhaka. Anak durhaka, kalau sama guru ya murid durhaka. Ada anak durhaka kalau sama orang tua, kalau murid ada murid durhaka. Nyakitin hati orang tua, anak durhaka. Nyakitin hati guru, murid durhaka. Lah, masalahnya peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, yang diriwayatkan
anna rajula la yamutu walidahu. Jadi ada seorang anak itu orang tuanya meninggal dunia, wa huwa akin lahuma. Pada saat orang tuanya meninggal itu status di anak itu masih durhaka, masih bermasalah. Fayaqullahu lahuma min ba'dihima. Atas saran dari Rasulullah SAW, kamu doa saja, doain buat orang tua kamu yang sudah meninggal itu, supaya Allah luaskan kuburnya, supaya Allah ampuni dosanya. Kemudian kamu sedekah untuk apa? Kebaikan orang tua kamu di akhirat. Terus berbuat baik. Akhirnya atas saran fayaqullahu lahuma, dia baca doa. Anak durhaka itu mendoakan orang tuanya, fayaqullahu lahuma min ba'dihima, setelah wafatnya. Apa kata Nabi? Fayaktubuhullahu minal barin. Maka si anak durhaka langsung hilang statusnya. Semula jadi anak durhaka, seketika menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, ini mudah-mudahan Bapak termasuk anak soleh ya Pak ya, yang nggak pernah capek, nggak pernah lelah mendoakan orang tua, nggak pernah capek, nggak pernah lelah berbuat baik kepada mereka, seperti mereka nggak pernah capek dan lelah. Ya Allah, saya kira ini sesuatu yang bolehlah terus diamalkan. Ya, jangan pernah nggak terlibat di kegiatan baik seperti ini, pengajian, besok istighosah, jangan nggak terlibat sama sekali. Karena yang senang bukan cuma kita, orang tua kita senang sekali, guru-guru kita juga senang. Dan itu sudah disiapkan sama Pak Ustadz Agus, tempatnya udah disiapkan. Beliau panggil saya, semuanya itu sama beliau. Kalau lagi ngaji begini nih, mikir satu saat saya harus bisa kayak Pak Ustadz Agus, itu mestinya begitu. Jadi kalau ada orang yang lebih baik dari kita, tanamkan di pikiran kita, di hati kita, saya harus bisa seperti itu. Nah, ketika ada cita-cita seperti itu, nanti kelas kita jadi naik. Nggak mungkin beliau ujuk-ujuk tuh, nggak mungkin. Pasti ada yang nyemangati, ada yang dorong, ada yang doa. Aman Pak Ustadz Agus, saya itu pas sudah nggak ada yang aman. Anak-anak insya Allah cucu aman, semuanya aman. Nggak usah khawatir itu. Orang baik itu akan selalu melahirkan orang-orang baik, insya Allah keturunannya baik. Mudah-mudahan ya. Ini kan ya, jadi diselingi nasihat dikit-dikit ya. Nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kita hidup di zaman dimana sekelompok orang itu menuduh yang benar malah salah, yang salah yang benar. Kali ini kita ngomongin masalah sekelompok orang disebutnya bodoh. Apa itu? Ketika mereka berwudu, konsentrasinya hanya menyucikan bagian zahir, ya, nyuci muka, membasuh wajah, membasuh apa itu, mengusap kepala. Kotoran-kotoran yang ada di wajah hilang memang, tapi dia lupa ada kotoran lain yang di dalam batin itu. Apa itu? Kesombongan juga. Ini aneh sekali. Ada orang rajin wudhu tapi sombongnya nggak hilang. Riak, malah wudhunya dipamerkan, itu kan kacau sekali orang itu. Maka disebutnya apa? Apa tadi Pak namanya Pak? Ar-ra'una, betul. Ya harus kita bilang dia bodoh. Bahkan ada yang berantem di tempat wudhu gara-gara kesenggol berebut air. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berebut, Bapak sering ayo ngerasain berebut wudhu, ayo. Kenapa harus berebut? Gak usah berebut. Kalau memang kita urutan nomor 3, ya nomor 3. Bahkan kalau di belakang kita ada orang yang lebih sepuh, dulukan mereka. Itu baru wudhu yang sebenarnya. Ini kagak, urutan nomor 3 nyalip. Bagaimana mau bisa sampai ke hadapan Allah? Cara wudhunya aja nggak berakhlak begitu. Nah itu dikatakan fa'aktsaru awqatihim fi tazyinihim az-zawahir ka fi'lil masyitati bi'arusiha. Kalau kita lihat apa itu ya,
Hakikat pernikahan itu kan, kalau saya nih ngelihat perjodohan itu kan, ya bolehlah kita cari wanita yang cantik, yang cewek nyari cowok yang ganteng, itu boleh ya, memang itu disuruhnya kayak gitu. Tapi yang utama sebetulnya bukan cantik itu, bukan cantik apa? Gini ini yang laki-laki dulu saya tanya. Jomblo tuh. Bapak mau cari calon mantu ya, ada dua nih yang datang yang kita pilih. Yang satu akhlaknya bagus sekali itu, pokoknya sopan luar biasa, tapi hidungnya pesek umpama gitu ya, terus ada total gitu. Yang satu cantik tapi sombongnya nggak karu-karuan gitu. Bapak pilih mantu yang mana? Sampai saya. Hah? Cari yang akhlaknya bagus, kan timbang hidung gampang. Asal punya duit tinggal dibawa kemana itu. Kalau nggak ngumpulin kantong plastik tuh bekas berkat. Kalau udah banyak buat apa? Operasi. Kalau bahasa saya namanya inner beauty. Apa inner beauty itu? Hah? Ini buat mbak-mbak ya. Jangan bilang saya ganteng, berarti Anda munafik bilang saya enggak ganteng. Oh, ini saya cemeng, kulit saya hitam. Udah laku saja sama istri, udah alhamdulillah saya itu. Ya. Alhamdulillah udah laku itu. Ya, tapi ya bersyukurlah ada jodoh. Ya kalau jajaran mau usah aku sekarang lah saya. Tapi bahwa akhirnya kita terus berusaha, bahwa yang kita perbaiki itu bagian dalamnya, akhirnya melahirkan kemuliaan gitu loh, maksud saya, paham nggak? Biaya bagian dalam lebih murah loh Pak bagi daripada biaya bagian luar. Dan itu bisa kita dapat dari wudhu yang memang bukan cuma menyucikan anggota tubuh secara zahir, tapi batinnya juga. Ya. Bahkan saya pernah bilang ada orang bisa ma'rifah gara-gara di kamar mandi. Gimana tuh Pak? Sampai derajat ma'rifahnya justru di kamar mandi. Apa itu? Jadi saat dia mau wudhu gitu, air itu kan jenisnya gitu ya, modelnya kan halus gitu ya. Itu kan makhluk Allah air. Ketika kita basuh ke wajah gitu, kan enak, terasa apa? Ada terus rata gitu ya. Bayangkan tiba-tiba kuasa Allah, air yang lembut itu tiba-tiba beku. Terus runcing-runcing gitu, apa nggak berantakan wajah gitu? Atau pas kita mandi guyur itu, gitu Pak, tiba-tiba sebelum sampai ke kepala kita tiba-tiba berubah jadi apa? Beku, runcing-runcing, apa nggak mati kita itu? Ya Allah, dalam tafakur kita di kamar mandi, alangkah luar biasanya Allah menciptakan makhluk namanya apa? Air. Sehingga yang terjadi orang wudhunya itu nggak boros Pak, nggak boros, dia memang. Nah, wal batinu kharrabun. Jadi ada orang tukang dandani pengantin yang dipoles tuh bagian luarnya doang gitu. Katanya ini saya nggak tahu ya Bu, ibu-ibu lah itu yang total kan bisa di mobil tuh didempul ya sehingga jadi apa? Halus gitu. Pokoknya nanti pas tampil tuh kinclong gitu ya Bu ya, rambutnya terus di sini, dia lupa nasehatin pengantin itu bagian dalamnya, dia lupa. Rumah tangga itu nggak sekedar wajah glowing gitu, enggak, tapi bagian dalamnya. Nah itu diumpamakan orang wudhu membasuh bagian lahir tapi nggak dipikirin bagian batin, seperti orang jurius. Ya ditambal sini, tambal sana, tapi tidak dipikirin hatinya tuh pengantin. Oke.
Nah, kalau sudah sampai di titik itu, wal batinu kharrabun mashhunun bi khaba'is al-kibir wal ujub wal jahli wal riya wal nifaq wa la yastankiruna dzalik wa la yata'ajjabuna minhu. Lanjut, walau iktasar, kita lanjut. Walau iktasar, seandainya membatasi. Siapa muktasirun, orang yang membatasi, meringkas maknanya. Alal istinja'i, atas istinja alias cebok bil hajari dengan batu. Au sholat, atau sholat siapa muktasir alal ardi, di atas tanah, min ghairi sajadatin, dari tanpa sejadah, mafrusatin yang digelar mananya. Au tawaddoa, atau wudu siapa muktasir min aniyati kafirin, dari aniyah wadahnya, wadah airnya orang kafir. Aqamu alaihil qiyamah, aqamu maka menegakkan siapa ta'ifah alaihi, atasnya muktasir, al qiyamah akan kiamat. Wasyaddadu, dan memberatkan atau membangetkan siapa ta'ifah alaihi, atasnya muktasir, an-nakira, akan ingkar, walaqabuhu, dan melakobi. Lakob itu apa Pak? Apa? Menamai. Dia lakobnya si Anu, itu apa namanya? Kedudukan. Ya lakob gitu ya, nama lain dari nama aslinya kan, alias koyokan, alias kalau jadi Indonesia nggak enak ya, enak ketak banget. Walakobu dan melakobi malah enak gitu ya, pasti Indonesia ini mananya kemana-mana. Bentar kita lihat terjemahan bebasnya itu bagaimana ya. Walakobu dan melakobi siapa Ta'ifah akan muktasir bil qadri, dengan apa? Orang atau sesuatu yang masih kotor. Dan sampai situ tolong diterjemahkan bebas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal jika mereka lihat ada seseorang yang hanya menggunakan batu saat istinja, sholat di atas tanah tanpa hamparan sajadah atau wudu dengan wadah buatan orang kafir, niscaya mereka seakan memunculkan kiamat. Sangat mengingkari dan menjuluki orang tersebut dengan sebutan orang jorok. Nah, gitu. Karena yang dipikirin fokus kepada bagian lahir, nanti dia akan tidak nerima kalau ada orang dengan kesederhanaannya gitu ya, wudu dengan air sedikit, bahkan dia menggunakan wadah yang bukan suka ketawa saya kalau ngomong gini. Oke Pak, jawab ya, jenengan jawab yang pakai belangkon. Ini gini gitu loh, tamsil mawon. Niki sholat ndamel niki Mas, sejadah sing saya niki. Ini sejadah bagus ini, pasti dari Arab ini ya. Terus sejadah ini di atas karpet kan ya Mas ya. Kemudian di bawahnya pasti ini granit ya. Oke. Jadi 3 tempat. Orang sholat di sini atau di situ? Di situ tuh artinya nggak pakai apa ini? Nggak pakai sejadah, nggak pakai karpet, bahkan bukan granit tapi apa? Yang penting suci gitu aja. Pahalanya banyakan mana? Banyakan yang Sholat di sini sama di sana pahalanya banyakan mana? banyakan yang Sono, kenapa? nah, darurat Bu. Biasanya Tidak bisa kita motong orang pahalanya banyakan sih. Ininya yang dihitung. Yang dihitung apa? Boleh dicatat ya. Al-jaza bihasabil bawatin la bihasabil zawahir. Apa itu? Al-jaza bihasabil bawatin la bihasabil zawahir. Jadi Allah membalas
sholat kita yang di sini sama di sini tuh nggak dilihat tempatnya, Pak. Nggak dilihat cara rukunya dan sujudnya, tapi yang dilihat hatinya. Kalau saya insya Allah lebih melihat yang di sini pahalanya lebih besar. Kenapa? Yang di situ ngegerutu. Jadi sholat di bawah sama Pak? Ngegerutu. Ngedumel. Mestinya udah sholat di tempatnya nggak enak, jaga hatinya supaya apa? Nggak enaknya 2 kali. Udah tempatnya nggak enak, hatinya nggak enak, dia dapat apa-apa. Grundel. Demikian juga berwudu. Di rumah orang-orang yang di Pondok Indah itu kerannya mahal loh, Pak. Mahal nggak? Emang udah pernah ke sana? Konon satu kerannya itu dari Itali loh. Ada yang 5 juta sendiri kerannya satu. Nah kalau kita ke kampung di musola itu dia belinya online 10.000. Oke, pertanyaan saya, wudhu di Pondok Indah yang 5 juta kerannya sama yang di kampung yang 10.000, pahalanya gedean mana? Hati. Gak bener, udah dapat ilmunya. Ya. Jadi jangan melihat orang kotor itu, menilai orang kotor cuman gara-gara dia hanya wudhunya sedikit air, terus tempat sholat. Jangan, tidak. Berarti kita tidak pakai hati. Maka jangan mencela sholat orang, jangan mencela wudhu orang. Bisa jadi dia yang kita cela, malah dia yang nyampe ke Allah, kita malah nggak nyampe ke Allah. Itu penting itu. Paham ya? Alhamdulillah. Ini resiko ngaji fikih tasawuf. Jadi yo ibadah tapi yo disinggung. Kalau yang murni fikih ini sakinah. Terakhir, panjur nasihat beliau. Panjur monggo iling-iling sopo iro. Panjur maka perhatikan olehmu kaifasar. Akhirnya endingnya kaifasar, bagaimana jadi apa al munkar, perkara yang munkar yaitu ma'rufan berubah menjadi ma'ruf, lewal ma'rufu yang sebetulnya ma'ruf malah berubah jadi apa? Munkaran. Itu yang saya sebut tadi, da'il ayyama apa? Taqdiru kulla hinin. Biarkan saja itu zaman kayak gitu lagunya. Fala yughni anil mauti apa? Ad-dawa. Ya Allah, ya Allah. Wa kaifa indarsa, dan bagaimana bisa lebur ya, atau bisa habis ya. Minad dini dari agama yang kita punya itu apa rasmuhu, mereknya ad-din. Kaman darasat, seperti bahwasanya lebur apa hakikatu, hakikatnya ad-din, wa ilmu, dan ilmunya ad-din. Coba diterjemahkan Pak Ustaz, 2 baris tadi. Coba engkau renungkan bagaimana bisa sesuatu yang mungkar seakan menjadi baik, dan sesuatu yang baik seakan berubah menjadi mungkar. Bagaimana pondasi agama ini menjadi hilang, sebagaimana hakikat dan ilmu di dalamnya. Saya tidak mau bawa Bapak ke dunia perwalian ya, karena memang menurut Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu, la alamata li waliyin li haqiqatil wali. Jadi wali yang benar-benar wali itu nggak ada tandanya. Kalaupun ada orang merekin ini wali, berarti yang merekin itu orang bermasalah. Ya. La alamata li waliyin. Jadi tidak ada tanda-tanda secara zahir bahwa dia wali.
sehingga lahirlah kaidah la ya'riful wali ilal wali. Saya kadang udah diceritain, akhirnya ya semangat juga ya menceritakan Mbah Hanafi, Pak. Kalau kita ke Dieng itu ketemu namanya Mbah Hanafi itu namanya. Hah? Hah? Oh, Mbah Panani, Mbah Hanafi yang di Kerawang berarti. Ya seperti itu adanya. Sosoknya ya begitu. Saya belum pernah ketemu, tapi cerita yang pernah ketemu kayak gitu. Ya kotor, secara zahir kotor. Tapi kita nggak tahu, yang kotor itu malah dekat dengan Allah itu. Nah kalau kita lihat di kantor-kantor yang mewah itu kan ya bersih semua tuh Pak, ruangan AC. Tapi habis uang kita digarang sama dia itu. Secara zahir dia bersih, tapi batinnya apa? Nah ini kita hidup di zaman kayak gini. Ya Allah, yang munkar dibilang ma'ruf, yang ma'ruf dibilang apa? Dulu saya masih menanggapi serius terkait orang-orang iseng, misalnya kayak yang ngeritik maulid, manakib. Dulu saya agak, sekarang udah nggak mau. Kalau ada orang menyinggung bid'ah di amalan itu saya udah males sih. Karena apa? Ya bayangin loh, itu yang nuduh saya salah Pak. Misalnya saya maulidan dibilang salah sama dia itu tadi dia sekolahnya di SD, SMP, SMA, terus kuliah, cuma dia aktif di Rois gitu saja. Nah saya kan mondok dari kecil gitu. Berarti kan saya bodoh sekali di dalam pandangan dia itu. Otak mana yang mau nerima itu gitu loh maksud saya. Halo Pak. Dipikirnya saya nggak baca apa yang dia sampaikan, kan baca. Cuman kenapa dia berani, saya enggak. Nah itu tadi, dia pakai akhlak, dia nggak pakai akhlak, kita pakai akhlak. Nah itu sekarang zamannya sudah begitu Pak. Nah kita yang awam ngelihat pertarungan itu suka nggak bisa milih mana yang benar, mana yang salah. Suka kita telan sendiri. Bungkusnya memang agama, tapi dalamnya bermasalah. Nah itu. Sehingga agama itu lama-lama kualitasnya tergerus. Itu yang tadi dikatakan apa? Indarasa minad-din rasmu kamandarasat apa? Hakikatu wa ilmu. Karena dia tidak mempelajari agama dari sisi hakikatnya, hanya kulitnya saja. Beragama itu harus sampai ke situ. Kalau pesannya ulama begini, ketika kita punya sifat baik ya, misalnya kita seorang penyantun dermawan, pastikan ada asar sifat halimnya Allah yang dititiskan ke dalam ruh kita. Itu catatan pentingnya. Saya ulang ya. Ketika kita merasa ya berbuat baik, bisa sedekah, nyumbang kene, nyumbang kono doa, sehingga gelar kita nyampe disebut apa? Yang harus kita syukuri ketika kita mampu berbuat itu, pastikan Allah meneteskan apa? Asar sifat halimnya ke dalam roh kita. Tanpa ada tetesan rahmat Allah berupa sifat halim, tidak mungkin kita bisa dermawan, tidak mungkin. Demikian juga kalau kita merasa dari sebab kita nyari ilmu, kemudian ilmu kita berkah manfaat, pastikan ada asar sifat ilmunya Allah yang netes ke dalam roh kita. Tanpa keterlibatan Allah yang nggak ada apa-apanya kita. Kok kayak gitu, kok kita merasa lebih unggul dari yang lain? Kan kacau sekali. Karena Allah tidak pernah meneteskan sifat mutakabirnya ke dalam roh kita. Itu masalahnya. Nah kalau ada orang sombong, berarti nyolong sifat sombongnya Allah, berarti ilegal. Atau saya ragu, mungkin bukan nyolong dari Allah, di ketetesan sifat sombongnya belis alias iblis itu. Maaf ya, ini rada kacau ini.
Ayo, semakin nunduk lah, semakin banyak ilmunya semakin nunduk. Apalagi nggak punya ilmu, semakin banyak uangnya semakin apalagi nggak punya uang. Gitu. Terakhir, idza arafta hadhil muqaddimata, idza arafta, apabila mengetahui kamu atau menyadari kamu hadhil muqaddimata, akan muqaddimah ini, muqaddimah bab suci, fal natakallam, maka ya Allah ya Karim, fal natakallam, maka hendaklah berbicara kami al-an, hari ini, saat ini, an maratibit thaharati, dari apa? Beberapa tingkatan bersuci, tapi al-rabi'ati, atas martabah yang nomor 4. Jadi akhirnya memang Kiai Musannif mau membicarakan martabah tohara yang nomor 4 dulu, yang dasar dulu. Wahia, adapun ar-rabi'ah, yaitu nazafatuz zahiri, apa itu namanya, bersuci bagian zahir. Panakulu, maka berkata aku, toharatuz zahiri, akan perkataan toharatuz zahiri, ini makhluk qaulnya ada di situ. Toharatuz zahiri, adapun bersucinya bagian zahir, yaitu salah satu aksamin, 3 beberapa bagian. Apa? Toharatun, yang pertama bersuci, anil khobasi, dari najis. Wa toharatun, dan bersuci, anil hadasi, dari hadas kecil maupun besar. Wa toharatun, dan bersuci, an fudolatil badani, an fudolatil badani, dari beberapa kotoran tubuh. Wahia, adapun fudolatil badan, yaitu alati, perkara, tahsulu, yang hasil ia alati, dengan cara apa? Pertama, bil qalmi, dengan cara memotong kuku, wal istihmami, betul ya Pak? Wal istihmami, dan mandi air hangat, wasti'malin naurati, dan kalau kita sekarang sabun, zaman dulu belum ada sabun nih, wasti'malin naurati, dan mempergunakan kapur barus, wal khitani, dan berkhitan, wa ghairiha, dan selainnya, al qalmi ila akhiri. Monggo baca. Setelah engkau tahu mukaddimah ini, maka sekarang saya akan menjelaskan tingkatan bersuci yang keempat, yaitu mensucikan anggota lahir. Bersuci pada anggota lahir terbagi menjadi 3, yaitu bersuci dari hadas, bersuci dari najis, dan bersuci dari anggota badan yang perlu dibuang dengan memotong kuku. Mandi air hangat, menggunakan gamping, hitam, dan selainnya. Menggunakan gamping itu gimana tuh Pak? Praktek tohara menggunakan gamping. Gamping tadi, kapur kan? Ya pakai sabun itu. Jadi setelah kita tahu martabatut toharah, jadi ternyata bersuci itu ada tingkatannya ya. Dari bersuci orang awam sampai cara bersucinya para nabi. Nah, maka secara bijak beliau akan mulai mengurai satu persatu, dari mulai yang nomor 4 malah. Jadi cara bersucinya orang awam, yaitu menyangkut tadi apa? Masalah najis, terus apa? Hadas, terus kotoran-kotoran yang ada di badan, yang melekat di tubuh kita, diantaranya motong kuku. Kan ada kotoran kan kalau nggak dipotong? Terus mandi pakai air hangat. Zaman dulu, kalau sekarang ya spa, itu mungkin spa ya, kalau air hangat, atau kalau musim dingin masak air, atau kalau di puncak ada apa itu, water heater. Wasti'malin naurat, ini bagian juga dari bersuci, menggunakan sabun, termasuk yang laki-laki khitan. Ini udah disunat semua kan ini yang datang? Aman ya? Iya. Walaupun dalam pandangan ulama berbeda-beda hukum. Nah kalau yang laki aja berbeda hukum, apalagi perempuan, gitu loh maksud saya. Karena tujuan khitannya orang laki berbeda dengan tujuan khitannya orang perempuan. Orang laki apa itu tujuannya, Pak Sari, Ustaz Sari? Kotoran. Tujuan khitannya orang laki apa?
Membersihkan kotoran. menghilangkan kotoran. Mas, tujuan khitannya orang perempuan apa? Menghilangkan apa? Hah? Sunnah ya. Najis? Bukan. Ayo yang pada sunat ngomong. Kalau orang laki menghilangkan najis, kalau perempuan menghilangkan nafsu. Waduh. Mengurangi. Mengurangi nafsu. Iya. Hilang. Kalau hilangin nafsu kesian. Nanti ada bahasannya khusus sebab itu. Dibuat pemanasan aja ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya silakan ibu-ibu menanyakan berkait. Pakai mic Ustaz. Mau nanya Pak Kiai. Di dalam ilmu tasawuf itu kita terkadang hanya kenal dalam sejarahnya, setelahnya generasi keempat seperti Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah Sakandari, Abu Yazid Al-Bastami. Nah, di zaman para sahabat Nabi itu ada nggak istilah ilmu tasawuf? Itu saja Pak Kiai. Mohon jawabannya yang tepat. Di zaman Nabi ada ilmu tajwid nggak? Zaman Nabi itu ada ilmu tajwid nggak? Jadi pertanyaan dijawab pakai pertanyaan. Silakan Pak Ustaz. Ya ada gitu jawabannya. Jadi memang istilah ilmu-ilmu yang bercabang-cabang itu setelah memang. Ya kalau menurut riwayat kan adanya kitab apa Rasul Utsmani itu kan berarti zamannya sahabat Utsman. Ya Rasul Utsmani gitu. Nah, ini kaitannya dengan ilmu tasawuf yang terkadang dipermasalahkan akhir-akhir kesininya itu. Oh, tasawuf itu ada merupakan suatu ajaran yang kurang benar. Seperti katakanlah orang-orang yang berbeda paham dengan kita, bahkan sampai beraninya menjustis Imam Al-Ghazali aja itu, termasuk karya-karyanya diantaranya kitab Ihya Ulumuddin, banyak hadis-hadis yang palsu. Nah itu kira-kira bagaimana Pak Kiai? Ya jadi orang-orang yang jahat itu kan memang tidak mengharamkan ilmu tajwid, nggak mungkin ini. Nggak mengharamkan ilmu nahu, sorok, mantek, kalau enggak, yang diharamkan ilmu tasawuf. Kenapa? Ya, tasawuf itu kan ilmu hati. Orang jahat itu kalau ilmunya nggak diharamkan kan susah ngadu dombanya. Biasa Yahudi itu proyek Yahudi. Jadi kata pakar ilmu geopolitik dari zaman Yahudi dulu itu, jangan sampai ada yang berkuasa selain Yahudi gitu. Ini kan ada potensi umat Islam di Indonesia ini bisa menguasai dunia ini, karena yang paling susah dikuasai itu Indonesia. Nah ternyata di Indonesia itu kan antara agama sama budaya itu kayak mur sama baut itu. Saya ulang ya, cuman di Indonesia antara agama budaya itu seperti mur dengan baut, sejodoh. Islam tidak pernah mempermasalahkan orang sungkem, itu tidak pernah dipermasalahkan. Sungkem itu budaya, tapi oleh Islam diakulturasi menjadi sebuah takrim, penghormatan, sehingga yang satu baut, yang satu mur ketemu. Anak mana yang durhaka ketika dia masih sungkem kepada orang tua? Nah itu bagian hati. Orang tua mana yang benci sama anaknya kalau dia masih sungkem? Nah, jadi gitu Pak Ustadz. Pak jamaah sekalian, terutama Pak Ustadz Agus, saya minta maaf
Apabila tidak berkenan apa yang saya sampaikan, semoga panjang umur, lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih, saya sudah dihormat luar biasa. Seluruh huruf yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Doain saya biar terus sehat. Doain saya supaya terus rajin ngajinya. Insya Allah nanti kalau saya rajin ngaji kan dapat dah ilmu, nah itu bisa berbagi gitu saja. Ya Allah, untuk itu semua, Al-Fatihah. Ya Allah, apa itu namanya, kita doain ini majelis, ya Allah, nanti luar biasa berkah keluarga beliau ini yang penting. Jenderalnya ini ya sehat. Wakil jenderalnya sama tahu wakil jenderal ini. Ya, yang bintang 3, yang bintang 2, yang bintang 1, sampai prajuritnya semua sehat. Asistennya sehat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sehat, berkah, berkah, berkah. Al-Fatihah. Segitu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ditutup resmi oleh beliau, Pak Ustadz Agus. Beliau nanti akan ya kalimat 2 kalimat lanjut tutup doa langsung dari beliau. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, adik-adik Karmas yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus guru kita bagi Haji Abdullah Zainal Arifin. Kita doakan dia selalu sehat walafiat, ilmunya makin barokah. Dalam kesempatan ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga kepada beliau, guru kita Bapak Haji Abdullah Zainal Arifin, yang telah berkenan memberikan ilmu dan membimbing kami semua, terutama saya. Yang saya sedikit nasihati banyak banget. Insya Allah mudah-mudahan menjadi tambah ilmu, membuat perilaku saya berubah lebih baik. Dan kita doakan beliau itu ngajar nggak di sini aja, Bu. Sebulan itu kan cuma 30 hari. Beliau taklimnya lebih dari 30 tempat. Kita doakan beliau sehat walafiat. Di samping itu, beliau juga membimbing santri-santri yang sangat banyak, ya. Ada di Insya Allah, ada di Sukabumi juga ada. Sementara masih di Darul Falah Haji Bubur, ya, banyak yang hafal Quran juga. Maka bagi yang punya putra putri yang
kesulitan.